Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Sulasmin, NIM A1H1202130. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar pendidikan mulai bab 1 sampai bab 4. Bab 1, hakikat manusia dan pengembangannya. A. Sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil jadi bukan hanya gradual membedakan manusia dan hewan. Adapun wujud sifat hakikat manusia yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. B. Dimensi-dimensi hakikat manusia serta potensi, keunikan, dan dinamikanya. Ada 4 macam dimensi, yaitu 1. Dimensi keindividuan, yang artinya setiap individu dilahirkan mempunyai bakat dan ciri khas masing-masing. 2. Dimensi kesosialan, artinya setiap manusia dapat saling berkomunikasi yang di dalamnya terdapat unsur memberi dan menerima. 3. Dimensi kesusilaan, yang artinya kesopanan atau moral. Manusia dapat dikatakan bermoral apabila dapat membedakan hal buruk dan baik. 4. Dimensi keberagaman. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memiliki kepercayaan masing-masing. C. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Yang pertama, pengembangan yang utuh, artinya apabila dimensi hakikatnya terpenuhi dan diabaikan. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh, dikatakan tidak utuh karena tidak terpenuhi dan diabaikan. D. Sosok manusia yang tidak utuh. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. A. Pengertian pendidikan. 1. Pendidikan sebagai transformasi budaya, artinya kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lain. 2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yaitu suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. 3. Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja, suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. 4. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki tekad dasar untuk bekerja. B. Pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dari proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Jenjang tujuan pendidikan di Indonesia. 1. Tujuan umum pendidikan nasional ialah manusia Pancasila. 2. Tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. 3. Tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau mata pelajaran. 4. Tujuan instruksional, yaitu tujuan pokok bahasa dan subpokok bahasan. D. Unsur-unsur pendidikan. 1. Subjek yang dibimbing atau peserta didik. 2. Orang yang membimbing atau pendidik. 3. Interaksi antar peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. 4. Ke arah mana bimbingan ditunjukkan atau tujuan pendidikan. 5. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau alat dan metode. 6. Tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. E. Pendidikan sebagai sistem. Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. A. Landasan pendidikan. 1. Landasan filosofis adalah landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang menjadi acuan bangsa Indonesia.
2. Landasan sosiologis adalah acuan dalam penerapan pendidikan yang tertolak pada interaksi individu sebagai makhluk sosial. 3. Landasan kultural adalah landasan yang menekankan nilai-nilai kebudayaan. 4. Landasan psikologis adalah pemahaman terhadap peserta didik yang berkaitan aspek kejiwaan. 5. Landasan ilmiah dan teknologis adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu sendiri, karena mempunyai hubungan yang erat dan saling mengisi. B. Asas-asas pendidikan. 1. Asas tuturi handayani berbunyi ingarsa sung tulada jika di depan menjadi contoh, ing madia mangungkarsa jika di tengah memberi dukungan, tuturi handayani jika di belakang menjadi dorongan. 2. Asas belajar sepanjang hayat dimaksudkan yaitu belajar sepanjang hidup. 3. Asas kemandirian dalam belajar, yaitu manusia mampu belajar sendiri. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Berkaitan dengan perkiraan dan antisipasi, yaitu masyarakat dan peserta didik mampu belajar karena pendidikan memberikan kata gambaran tentang masa depan, yaitu 1. Kecenderungan globalisasi, 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, 4. Peningkatan layanan profesional. B. Upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Pendidikan berupaya mengantisipasi masa depan karena peserta didik akan mampu di sini yaitu peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan menempatkan diri, kemampuan bereksistensi atau beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Peserta didik harus mampu menyeleksi berbagai informasi yang ada. Kemampuan-kemampuan ini akan menciptakan manusia yang modern, dan manusia modern tidak luput dari bantuan sarana dan prasarana pendidikan dan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah, itulah hasil paparan materi pengantar pendidikan dari bab 1 sampai 4. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.